Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan sahabat Bolosewu dimanapun berada, pada kesempatan hari ini Bolosewu ada di Desa Pepedan, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, ingin mengungkap sebuah cerita. Ada beberapa orang yang mengalami gangguan dari makhluk gaib atau jin, tepatnya di tempat di sawah ya Pak ya? Cakrik ya. Sawah kecapi, cakrik atau dikenal cakrik. Di mana orang tersebut mengalami sakit, bahkan ada beberapa yang sampai meninggal. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, kami Bolosewu mencoba menanyakan kepada warga setempat dengan Bapak siapa Pak? Pak Darno. Pak Darno. Bisa Bapak ceritakan Pak tentang sawah kecapi di situ Pak? Ya sih bisa, tapi orang pas lianta. Dia wong tua kuna. Kayaknya dia omongi, dia sing diarani sawah kecapi. Ceritane arep panen kuning, arep dipaneni kowe kudu nanggap kecapi. Ada orang ditangkap benar, kowe wong sing nderep ya ana sing semaput, ana sing mriyang. Selama ini apa ada gangguan di sekitaran sawah kecapi? Ya nak, lagi waktu nyong gue nunggu traktor sawah, liwat gue ana wong wadon uncang-uncang ning tangan-tangan ning bruk. Perempuan ya Pak? Iya perempuan, rambutnya Jawa. Tapi raine ora dikatokna. Lah terus bar gue ngetan, ana watu gede gue lagi ngumbahi, teki ngendi nyong. Lah nyong wedi, lah nyong tek tinggal lunga. Berarti kejadiannya itu malam apa siang Pak? Bengi. Oh malam. Malam. Lah gue nyong kayak gue. Menurut warga sekitar, kan di situ ada orang yang sakit Pak. Kalau tidak ditanggap kecapi, itu efeknya seperti apa Pak? Lah gue sakit, ada orang ditanggap na. Lah gue arep yang panen ditanggap na kecapi. Ada orang ditanggap na kecapi panen bayar gue, efeknya ana wong mriyang sing derep gue mau. Yang saya dengar ada yang sampai meninggal ya Pak? Ya paling sakit lah. Sakit. Iya. Sakit harus tanggap nata ya orang. Akhir-akhir ini sering ada kejadian itu seperti apa ya Pak? Ya paling gua kecelakaan, bak motor tiba ujung-ujung. Dari ini anak apalah ya gue. Terus sering anak wong kesurupan. Baik sahabat Bolosewu, itu sedikit cerita dari narasumber. Kami dari Bolosewu semoga bisa mengungkap apa yang ada di sekitar sawah kecapi. Maka dari itu ikuti terus penelusuran kami hanya di Bolosewu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian dimanapun kalian semua, khususnya sahabat Bolosewu, di kesempatan pada malam hari ini kami berada di Desa Pepedan, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Kedatangan kami ke sini ingin mengungkap sebuah misteri yang bernama cakrik, dan di sini terkenal dengan adanya sebuah gangguan kepada warga setempat. Di saat adanya sebuah pembangunan jalan dan pembangunan jembatan, di situ terjadi beberapa gangguan. Bahkan sedikit tambahan dari narasumber, waktu adanya pembuatan jembatan itu terjadi gangguan dan bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Maka dari itu kami dari Bolosewu ingin mencoba mengungkap misteri apa yang ada di cakrik ini. Dan ada lagi cerita ketika seseorang mengalami gangguan, si penggangguan dari
penunggu sebuah tempat, ada yang bilang bahwa penunggu itu meminta ditanggapkan sebuah musik kecapi. Dan seperti biasa kita akan melakukan proses mediumisasi. Dan pada malam hari ini ada seseorang yang ingin berpartisipasi dalam melakukan mediumisasi, ingin mencoba merasakan bagaimana di mediumisasi. Ya, dengan Mas Putra, bisa kemari Mas Putra. Nah, apa yang membuat Anda itu ingin mencoba menjadi mediator? Adanya energi-energi alam. siap. Baik pemirsa, kita akan segera melakukan proses mediumisasi. Jadi terus jalan kami hanya di Bolosewu. Baik pemirsa, ternyata sosok yang masuk belum bisa beradaptasi dengan badan mediator, dikarenakan badan mediator ini sebelumnya belum pernah mengalami hal-hal yang berhubungan dengan supranatural, jadi agak sedikit kesusahan. Pemirsa, sosok yang masuk tidak bisa berkomunikasi, bahkan untuk melakukan adaptasi ke badan mediator susah. Oh ya Mas Putra, tadi apa yang Anda rasakan? Kon munduk, kon yang sujud itu. Perasaan Anda ingin begitu? Iya. Apa terasa berat atau merinding? Ya kon yang munduk, kon yang sujud itu. Oh begitu? Iya. Ya. Jadi terima kasih atas partisipasinya sudah mencoba ingin menjadi mediator. Ya. Baik pemirsa, kita akan lanjut ke mediator yang kedua. Ini adalah juga sahabat Bolosewu, dan dia ingin mencoba merasakan energi-energi yang ada di sekitar. Ikuti terus perjalanan kami hanya di Bolosewu. Baik pemirsa, sahabat Bolosewu, kita akan melanjutkan proses mediumisasi. Dan kali ini mediator kita adalah sahabat dari Bolosewu. Dia ingin mencoba ya Mas ya? Iya. Dengan Mas siapa ini? Hendra. Mas Hendra, oke. Iya. Apa sih yang membuat Anda ingin mencoba menjadi mediator? Penasaran. Penasaran? Iya. Oke. Udah siap ya? Siap. Sosok yang masuk sedang berusaha beradaptasi. Kita tunggu sampai dia siap berbicara. Assalamualaikum. Anda bisa bicara? Tapi Anda non muslim? Anda bisa bicara atau tidak? Bisa. Bisa mengeluarkan suara? Bisa. Alhamdulillah. Anda seorang muslim bukan? Bukan. Anda ini bertempat di sebelah mana? Sebelah sana.
Sebuah jembatan? Ya. Apa sebuah pohon? Batu? Jembatan. Wujud Anda sendiri ini seperti apa? Nyai, perempuan tua. Ya. Anda sudah lama tinggal di situ? Sudah. Dengan usia Anda sendiri ini berapa tahun? Lupa. Ya. Oke. Anda tahu tentang beberapa kejadian di masa lampau? Tahu. Adanya seseorang warga yang bertani di mana saat sedang melakukan panen, ketika ada yang sakit, maka penunggu dari situ meminta ditanggapkan sebuah alat musik kecapi. Ya. Apa itu benar? Benar. Lalu yang sebenarnya meminta kecapi itu siapa? Apa yang Anda lihat? Apa? Kenapa? Anda ini kenapa? Apa yang Anda lihat? Adakah yang melarang Anda untuk bicara? Ya. Siapa? Apakah itu Tuhan Anda? Ya. Atasan Anda? Ya. Kalau boleh tahu atasan Anda itu wujudnya seperti apa? Tidak berani untuk menyebutkan? Ya. Berarti Anda dilarang untuk bicara? Iya. Selain Anda, ada apa sosok lagi di situ? Banyak. Banyak. Dan waktu pembuatan jembatan, adanya korban, apakah itu ulah dari Anda atau bangsa Anda atau Tuhan Anda? Ya. Tuhan Anda. Ya. Apa di situ sebuah kerajaan? Bukan. 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 Dan yang sering menampakkan di jembatan itu siapa? Bukan Anda? Saya. Anda? Ya. Sosok perempuan ya? Ya. Tapi Anda mewujudkannya dalam wujud lain, begitu? Ya. Bukan sosok Anda yang sebenarnya? Ya. Berarti Anda dilarang untuk bercerita. Iya. Apakah ada sosok yang mungkin bisa diajak untuk bercerita? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Anda tahu kejadian di mana waktu pembuatan lapangan ini yang menampakkan itu siapa? Ulah dari siapa itu? Saya. Ulah Anda juga? Iya. Anda itu disuruh atau hanya ingin melakukan? Saya disuruh. Disuruh oleh raja Anda begitu? Iya. Oleh atasan Anda maksudnya lah. Iya. Atasan Anda itu wujudnya seperti apa sih? Saya takut. Takut? Iya. Tidak boleh diberitahu? Iya. Apakah di sebelah sana ada bangsa Anda yang Muslim? Ada. Ada. Apa dia mau menceritakan itu? Apa? Ayo, kakek Anda itu kenapa? Anda ini kenapa? Ada apa ini? Anda ini siapa? Bisa memperkenalkan diri Anda?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda seorang muslim? Ya. Alhamdulillah. Kenapa Anda tiba-tiba masuk? Dipanggil. Dipanggil. Anda berasal dari mana ini? Dari sebelah sana? Ya. Wujud Anda ini seperti apa? Manusia. Seperti manusia. Seorang pendekar kah? Bukan. Anda tinggal di sebelah sana, Anda menempati apa? Batu. Batu. Batu besar, batu kecil? Kenapa Anda melihat apa sih? Saya takut. Tahu sama siapa? Ini kafir kah? Iya. Kan ada muslim lah takut. Saya takut. Nggak usah takut, nggak usah takut. Kalau Anda seorang jin muslim, Anda minta perlindungan pada Allah, maka makhluk yang seperti itu tidak akan mampu menyentuh. Anda tinggal di sebuah batu. Batu besar, batu kecil, Kecil. batu kecil. Ya. Apakah sebuah pusaka? Bukan. Bukan. Batunya seperti apa itu? Batu cincin. Iya. Di alam manusia atau di alam gaib? Manusia. Di alam manusia. Ya. Apakah milik seseorang? Bukan. Bukan. Nggak ada yang memiliki berarti. Ya. Kalau itu di alam manusia berarti tergeletak. Iya. Bisa diperjelas tempatnya? Di sebelah jembatan. Di sebelah jembatan. Iya. Ya, ya. Tadi apa sih yang Anda lihat sampai Anda seperti ketakutan? Raja. Raja. Dia marah. Marah. Marah kenapa? Tidak suka. Tidak suka dengan kedatangan kami? Iya. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Berarti Anda kalah sama raja itu? Iya. Apakah itu raja itu maksudnya raja zaman dahulu atau hanya sebuah atasan di bangsa Anda sih? Atasan. Oh, hanya sebuah atasan. Iya. Oh, istilahnya pemimpin begitu. Iya. Dari golongan fasik. Bukan. Halo? Bangsa jin. Bangsa jin. Ya, jin yang sering mengganggu begitu. Bukan. 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 Maksudnya raja jin. Iya. Tapi dia berkuasa di situ jembatan. Oh ya, Anda punya nama? Punya. Nama Anda siapa? Kiai Sekti. Kiai Sekti. Ya. Kiai Sekti. Kiai Sekti. Anda takut sama raja jin itu? Iya. Bukankah Anda jin muslim? Saya muslim. Tapi kenapa Anda takut? Dia besar. Dia besar. Iya. Memiliki pasukannya. Iya. Banyak. Apakah tentang kejadian di mana sering meminta kecapi, apakah ulah dari raja Anda itu? Iya. Wujudnya seperti apa sih? Seperti manusia kah atau Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda tidak menjawab salam saya. Bisa memperkenalkan diri Anda? Coba Anda perkenalkan diri Anda. Anda memiliki sebuah nama? Iya. Tidak. Iya. Wujud Anda ini seperti apa? Besar. Tinggi besar. Iya. Anda bertempat di sebelah mana?
Bisa sebutkan? Tidak. Tidak. Apa Anda yang di jembatan? Anda tahu kedatangan kami kemari? Jelas tahu. Untuk apa kamu ke sini? Ya, kami hanya ingin mencari sebuah informasi. Tidak usah. Kami butuh informasi Tidak. tentang adanya petani yang menggarap sawah, dan ketika panen, kalau tidak menanggap kecapi, alat musik kecapi, maka si dari pemilik tanah bahkan yang ikut membantu memanen padi akan mengalami sakit. Apakah itu ulah Anda? Iya. Dan untuk Anda itu untuk apa sih kecapi? Itu untuk saya. Hah? Itu untuk saya. Ya, untuk Anda itu untuk apa? Itu kesenangan saya. Oh, kesenangan Anda. Tapi saya yakin itu hanya akal-akalan Anda aja, agar bangsa manusia mengikuti dan meyakini apa yang Anda inginkan. Jadi Anda minta kecapi. Kecapi kan itu musik. Iya. Nah, apa ketika saat memainkan kecapi Anda menari? Iya. Iya. Tariannya seperti apa sih? Begitu. Anda pandai menari ya? Iya. Anda ini wanita apa laki-laki? Wanita. Wanita. Wanita tapi tinggi besar. Iya. Apakah manusia menyebutnya dengan wewe gombel? Apa bukan? Anda ini jenis apa sih? Bahkan tadi ada Kiai Sakti namanya, Iya. itu sampai takut kepada Anda. Semua takut pada saya. Itu takutnya kenapa? Saya kuat. 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 Anda kuat berarti memiliki apa? Kekuatan apa? Apakah kekuatan dari pusaka atau dari sebuah ajian? Apa itu? Ajian? Oh, silat? Anda wanita tapi bisa silat ya? Hah? Apakah sampai sekarang Anda masih mengganggu? Masih. Nah, gangguan seperti apa yang sekarang Anda lakukan? Banyak. Contohnya? Mengganggu orang. Dengan Saya cara lewat. Anda lewat. Nah, ketika di sepanjang jalan Cakrik banyak orang pacaran, Ya. apakah Anda senang? Senang. 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 Anda tidak mengganggu malah. Tidak. Tapi ketika ada orang yang berbuat baik, Anda malah mengganggu. Ya. Kenapa sih Anda suka sekali dengan orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik? Itu termasuk pengikut saya. Atau termasuk pengikut Anda? Ya. Karena kelakuannya tidak baik. Ya. Selain Anda, apa ada penguasa lain di sini? Tidak. 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 Anda yang menguasai di sepanjang jalan Cakrik ini? Ya. Nah, masa? Oh ya, Anda berkuasa di tempat ini. Sebelum Anda di sini, Anda itu dari mana?
Anda itu datang sendiri ke tempat ini atau ada yang menanam Anda di sini? Ya, Apa? ada yang menanam saya. Ada yang menanam. Seorang manusia. Ya, Tujuannya untuk apa? untuk menjaga tanah ini Nah, menjaga tanah ini dari gangguan orang jahil. gangguan orang jahil. Ya, Jadi ketika saat panen padi itu kan dikumpulin, bahkan sampai menginap. iya, Jadi Anda menjaga iya, atau agar padi saat panen berlimpah hasilnya, gitu? iya. Benar. Nah, kan Anda menjaga, ditanam, disuruh. Iya, Apakah Anda meminta imbalan? iya, Imbalannya apa? Kecapi itu? iya. Ada lagi selain kecapi? Tidak, Tidak ada. tidak ada. Hanya musik kecapi yang Anda minta. Iya, Dan itu setiap panen. setiap panen harus. Apabila tidak diadakan kecapi, maka apa yang akan terjadi? Nyawa Nyawa. gantinya. Gantinya nyawa. Ya, Oh ya, Tuhan Anda apa sekarang masih ada? sudah tidak ada. Sudah tidak ada Tuhan Anda. Nah, saat dibangun sebuah jembatan, kan ada beberapa korban di situ. Apakah itu ulah Anda? Bukan, Bukan ulah Anda. bukan. Lalu ulah siapa? Siapa? Sebelah. Iya, Nah, katanya Anda yang berkuasa di situ, tapi jin saya lain berkuasa di sini. di sini. Iya, Berarti waktu adanya perbaikan jembatan ada orang yang meninggal, berarti itu ada campur tangan bangsa Anda, iya, cuman bukan dari kekuasaan Anda. Bukan. Atau anak buah Anda, bukan. tapi dari sebelah mana? Sebelah sana, Jembatan. bambu. Iya, Iya, iya. Tapi yang membuat sakit ketika ada orang yang ikut memanen padi, bila tidak diadakan musik kecapi, maka dari para petani yang memanen itu akan sakit. Apa itu benar? iya, Anda yang melakukan? iya. Dengan cara seperti apa Anda melakukan itu? Menjahilinya. Menjahili dengan cara seperti apa? Merusak badan. Merusak badan. Maksudnya membuat sakit? Iya, Oh ya, tentang adanya kesurupan. Itu ulah siapa? dia. Yang di sebelah sana? Iya, Oh ya, misalkan lapangan ini dijadikan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan yang positif, bagaimana menurut Anda? tidak. Tidak. Kenapa? Saya tidak suka. Misalkan ada sajennya, bagaimana? Ya, Anda mau? mau. Tapi sayangnya kami nggak melakukan sajen-sajenan. Saya tidak suka seperti ini. Kenapa? Kalian sudah mengganggu saya. Ya, kami hanya mencari informasi. Kami hanya ingin berkomunikasi. Kan Tuhan Anda sudah tidak ada. Iya, Bagaimana kalau Anda saya pindahkan? tidak. Karena Anda tidak mau berdampingan. Tidak. Coba kalau Anda mau berdampingan, seperti tempat ini dijadikan tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Ini tempat saya. Nah, ini tempat Allah lah. Tidak. Ini tempat
tempat Allah. Siapapun makhluk Allah berhak menempati tempat ini. Banyak tempat lain. Ya, kita juga warga di sini ingin menempati tempat ini, menggunakan tempat ini. Apalagi untuk hal-hal positif. Saya sudah diperintah suruh menjaga tempat ini. Ya, Saya yang lebih berhak. nah ini tempat Allah, milik Allah. Siapapun makhluk Ini Allah. milik Tuhan saya. Nah, Tuhan Anda kan sudah meninggal. Pasti kontrak Anda harusnya udah selesai di situ. Tidak. Saya masih ingin tetap menjaga tempat ini. Apakah Anda akan melakukan gangguan? Ya, Terus begitu? ya, Kalau begitu Anda mengganggu. tidak. Anda tidak bisa hidup Kalian berdampingan. semua yang mengganggu saya. Kami tidak mengganggu, kami hanya mencari informasi. Sini aja, sini. Kemana? Sini. Jangan pindah. Jadi pindah gimana? Kamu yang Jangan. Nah, makanya kita Saya tidak mau. bicara baik-baik aja sini. Nah, kalau Anda tidak mau berpindah, saya mengajak kebaikan. Bagaimana kalau kita hidup berdampingan antara manusia dengan bangsa jin? Karena tempat ini kan milik Allah. Jadi makhluk Allah seperti Anda, seperti manusia itu berhak menempati, berhak menggunakan. Saya Lalu Anda masuk apa? Yang menciptakan di sini. Yang menciptakan Anda itu siapa? Anda tahu? Tidak. Tidak. Yang menciptakan Anda itu Allah. Saya sendiri. Anda yang menciptakan diri sendiri? Tidak bisa lah. Yang menciptakan Anda itu Allah. Kalau Anda mau hidup berdampingan dengan manusia, mungkin saya tidak akan memindahkan Anda. Gimana? Jangan. Saya tidak ingin pindah. Tapi Anda mau hidup berdampingan atau tidak? Coba pikirkan. Jin punya alam sendiri, manusia juga punya alam sendiri. Kalau Anda mau hidup berdampingan dengan manusia, Imbalannya apa? hah? Imbalannya apa? Oh, kami tidak memberikan imbalan apapun. Saya tidak mau kalau begitu. Nah, kalau begitu, saya pindahkan aja. Tidak. Tempat saya sudah di sini. Saya kasih tempat yang baru. Enggak. Saya sudah suka tempat sini. Tempat saya lebih bagus. Enggak. Pernah ada suatu kejadian, anak bermain bola, kakinya, jari kakinya patah. Apakah itu salah satu ulah dari Anda? Hah? Iya. Ulah Anda itu. Iya. Berarti Anda sangat mengganggu ya. Oh, tidak. Siapa suruh dia ke sini? Ya kan ini tempat Ini bukan manusia. tempat dia. Ini tempat saya. manusia juga, tempat untuk berolahraga. Tempat manusia di sana, bukan di sini. Untuk bermain bola. Ya kalau malam mungkin di sini nggak ada. Kalau malam Anda silahkan ke sini. Oh ya, itu diapain? Jari kakinya diapain sama Anda? Saya patahkan. Anda patahkan? Ya. Baiknya manusia yang bermain di sini apa sih? Harus bagaimana agar tidak diganggu oleh Anda? Harus memberikan sajian buat saya. Sajen. Ya, Sajennya apa? semua. Contohnya Saya suka. seperti rokok, suka? Tidak. Kopi, Tidak. susu, Tidak. pisang. Apa? Saya ingin menari seperti dulu. Menari. Berarti alat musik begitu. Ya, Tapi apakah semua manusia yang datang ke sini bisa Anda ganggu? tidak. Nah, yang tidak bisa diganggu itu manusia seperti apa? Seperti kalian. Tapi Anda berhasil mengganggu. Tidak. Saya tidak suka.
Tidak suka apa? Keramaian di sini. Tidak suka Sangat karena mengganggu saya. mengganggu. Kan kita hidup berdampingan. Alamnya sedikit beda. Saya tidak suka diusik. Tapi ketika ada manusia yang datang ke sini namun dia selalu berdoa, apakah Anda masih bisa mengganggu? Bisa. Bisa. Nah, caranya seperti apa? Gampang. Contohnya Mendorong. mendorong. Meskipun manusia itu membaca doa, Iya. Anda sekuat itu? Iya. Bukankah makhluk seperti Anda mendengar ayat Allah aja sudah panas? Enggak. Saya kuat. Kuat. Misalnya suara azan, apakah Anda takut? Ketika ada manusia yang datang ke sini membaca doa, apakah masih bisa Anda ganggu? Tidak. Tadi Anda bilang bisa, sekarang tidak. Iya. Apa? Supaya kalian takut dan tidak ke sini. Oh begitu. Itu salah satu cara licik Anda begitu. Ya. Daripada Anda di sini mengganggu, saya pindahkan aja ya. Tidak. Pindah apa berapa? Kamu jangan ikut campur. Saya tahu kamu. Saya tahu kamu. Saya yang manggil Anda sini. Itu yang panggil. Sini. Nah, kalau Anda di sini mengganggu, lebih baik Anda saya pindahkan. Tidak. Apa sih yang membuat Anda betah di sini itu apa? Saya suka sejuk, sepi, nyaman. Kalau mungkin Anda mau hidup berdampingan dengan manusia, mungkin tidak saya pindahkan. Terserah saya mau ngapain. Ini wilayah saya. Ini tanah Allah lah, milik Allah. Ini milik Tuhan saya. Tuhan Anda itu sudah meninggal. Meskipun dia sudah meninggal, saya tetap punya perjanjian untuk menjaga tempat ini. Nah, mungkin tempat ini sekarang sudah diserahkan ke desa untuk dijadikan lapangan bola. Dan lapangan bola ini kan harus digunakan agar bermanfaat. Kalau warganya memberikan apa yang saya suka, saya tidak akan mengganggu di sini. Itu cukup sekali atau berkali-kali? Setiap tahun. Setahun sekali? Ya, Nah itu nggak boleh lah. boleh. Dalam ajaran Islam nggak boleh. Nggak boleh seperti Saya itu. tidak kenal Islam itu apa. Nah, Sebaiknya kalian ikut dengan saya. kalau kami ikut dengan Anda mau ngasih apa? Banyak. Apa contohnya? Saya bisa membuat kamu kaya. Kaya. Banyak harta. Gimana caranya? Hidup bahagia. Caranya gimana? Banyak. Masih duit gitu. Tidak. Mas, Tidak. gimana bikin kayanya? Saya akan membantu semua pekerjaan kalian. Begitu. Iya. Sayangnya kami tidak tertarik untuk bekerja sama Kalian akan dengan. susah kalau tidak mau ikut dengan saya. Biarlah kami susah. Bodoh. Siapa yang bodoh? Dikasih yang enak malah nggak mau. Karena kalau kami mengikuti Anda, kami akan sesat. Dan itu dosa. Tahu apa kamu tentang dosa? Ya, nggak boleh. Itu tidak baik. Dilarang oleh agama kita bekerja sama dengan Anda. Agama kamu apa? Islam. Islam itu tidak baik. Ikut saya. Tidak lah. Ya nggak boleh kamu ganggu orang. Saya duluan. Terus gimana? Saya lebih lama di sini. Kamu baru kemarin. Nah, Sigi, cekal. Tenang, tenang. Los bay, bang, los bay. Tenang. Kita bicara baik-baik dulu. Licik kamu. Licik bagaimana? Saya tidak suka dipindahin.
Enggak, kita bicara dulu. Iya. Saya tahu. Kita bicara dulu. Tidak. Nah, kita bicara baik-baik dulu sini. Nah, kita bicara. Duduk. Saya tanya ke Anda sekali lagi. Anda mau tidak hidup berdampingan dengan manusia? Saya jangan dipindahin. Kalau Anda tidak mau dipindahkan, harusnya Anda bisa hidup berdampingan tanpa meminta adanya tumbal ini, tumbal itu, atau sajen ini, sajen itu. Itu nggak adil buat saya. Nggak adilnya kenapa? Nggak. Karena yang menaruh Anda, orangnya sudah tidak ada. Jadi Harusnya ada penerusnya. Kenapa sekarang pada ngelawan? nah, makanya daripada Anda di sini, Anda harusnya bisa bebas malah, tapi Anda di sini kayak terkunci di sini. Ya, saya tidak bisa kemana-mana. Ya, makanya saya tawarkan. Kamu juga tidak bisa memindahkan saya. Dengan izin Allah, insya Allah semua bisa. Coba saja kalau bisa. Anda mau lihat tempatnya? Mau. Lihat tempatnya dulu. Anda suka tempat yang seperti apa? Yang sejuk, sepi, Sepi. Terus? enak. Apalagi? Yang seperti ini, sejuk. Oke. Anda bisa fokus. Bisa. Anda lihat tangan saya. Coba fokus lihat tangan saya. Kalau Anda, saya yakin Anda suka pasti. Baik pemirsa, itulah tadi mediasi dari sahabat Bolo Sewu, dan banyak sekali dialog yang terjadi. Bahkan dia mengaku sebagai penguasa tempat ini, dan dia juga bercerita bahwa dia datang ke sini ditanam oleh pemiliknya untuk menjaga sawah, bahkan sampai sekarang terkunci tidak bisa pergi. Dan alhamdulillah tadi kami dengan adanya interaksi, kami berhasil memindahkan sosok tersebut ke suatu tempat yang jauh dari manusia. Oh ya, dan Mas Hendra, tadi apa yang Anda rasakan? Dari awal mulai dimasukkan, apa yang Anda rasakan? Lemas. Lemas? Apakah ada dorongan dari sebelah mana dulu yang dirasa? Tangan. Tangan? Iya. Pertama tangan dirasa? Bergerak. Iya. Nah, lalu mulai tersadarkan diri begitu? Iya. Oke. Baik pemirsa, kita akan lanjut lagi mengadakan proses mediumisasi. Jangan kemana-mana, tetap di Bolo Sewu. Baik sahabat Bolo Sewu, kita akan melanjutkan proses mediumisasi lagi. Dan mediator kita kali ini dari Bolo Sewu, yaitu Mas Diki. Siap ya Mas Diki ya? Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda bisa bicara? Nah, coba Anda berbicara. Bisa. Nah, oke. Apakah Anda punya nama? Tidak. Tidak punya nama. Anda bertempat di sebelah mana? Samping.
Samping lapangan ini. Iya. Wujud Anda ini seperti apa? Kayak gini. Apa sih itu? Bisa Anda perjelas? Tidak. Lumpuh, Iya. tidak bisa bergerak. Hanya tangan saja. Anda sudah lama di situ? Sudah. Anda mengetahui tentang kejadian di masa lampau adanya korban di sebuah jembatan? Tidak. Tidak. Lalu apa yang Anda ketahui tentang tempat ini? Tidak. Tidak mau. Tidak mau bicara? Iya. Tidak mau bicara, apa ada yang melarang Anda untuk bicara? Tidak ingin bicara. Tidak ingin bicara. Tapi aslinya Anda tahu? Hanya Anda tidak mau memberitahukan ke kami. Ya. Iya. Apakah Anda di sini sering mengganggu? Tidak. Anda di sebelah mana tadi? Sebelah jalan? Samping. Samping jalan? Ya. Tikungan itu, jalan tikungan? Ya. Bambuan? Ya. Apa Anda sering menampakkan diri? Tidak. Menampakkan diri dengan wujud sosok yang lumpuh? Ya. Hah? Iya. Sambil. Begitu? Cara Anda menampakkan begitu? Ya. Meminta tolong. Meminta tolong? Pernah, Pak? Belum pernah keluar ya? Dan yang sering terjadi, pernah ada kejadian kesurupan, orang pacaran kesurupan. Tidak. Anda tahu yang melakukan itu? Tidak tahu. Tidak tahu. Kalau Anda tidak bisa memberikan informasi ke kami, Anda keluar ya? Baiklah. Bisa keluar sendiri? Tidak bisa. Anda yang memanggil. Nah, Det, keluar apa, Det? Keluar ya. Tenangkan diri Anda. Assalamualaikum. Anda ini mau apa?